Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam setiap urusan, memberikan kita rezeki dan juga nikmat-nikmat yang lain. Dan yang terpenting adalah di mana Allah memudahkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah pada maghrib yang berbahagia ini, salat maghrib secara berjamaah yang telah kita tunaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah mengerjakan kebaikan sampai kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam beruntaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Bapak Ibu hadirin hadirat sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan singkat ini kami ingin menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkait siapakah orang-orang yang Allah cintai dari kalangan hambanya ataupun tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Hadis ini berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Kitab Al-Mustadrak As-Sahihaini dan juga dalam kitab Hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yu'tid dunya ila may yuhib wa ila man la yuhib wa yu'tid din ila ma yuhib fa in a'tahu din faqad ahabbah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah sukai dan juga kepada orang-orang yang Allah tidak sukai. Namun Allah memberikan agama hanya kepada orang-orang yang Allah sukai atau kepada orang-orang yang Allah cintai. Bila Allah memberikan agama itu kepada seseorang, maka sungguh Allah telah mencintainya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini ada 3 potongan. Yang pertama sekali itu terkait dengan bahwa dunia ini tidak ada hubungannya diberikan oleh Allah kepada orang yang taat beribadah kepada Allah atau dia itu ahli maksiat. Apakah dia orang mukmin, orang kafir, ini mendapatkan jatah yang sama semuanya. Apa sebabnya? Sebab dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Innallaha inad dunya hayyin. Sesungguhnya dunia ini di sisi Allah itu amat sangat hina. Maka dalam sebuah hadis yang ini disebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran syurbata ma." Kalau seandainya dunia ini ada harga di sisi Allah, walaupun itu sebesar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir itu meskipun seteguk air. Maknanya apa? Karena dunia ini tidak ada harga, nggak ada itu di sisi Allah Subhanahu wa taala gunanya, maka orang-orang yang beriman berhak mendapatkan dunia. Mau kaya boleh, siapa saja boleh. Orang kafir juga demikian. Kalau dia mau kaya boleh, tidak ada beda. Kalau seandainya dunia ini berharga, Allah tidak beri sedikit pun dunia ini kepada orang-orang kafir. Maka jangan pernah kita mengira ketika Allah memberikan harta kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, ini bentuk cinta Allah kepada kita. Ada orang itu, dia dapat uang, dapat rezeki, dia bilang, ini sayang kali Allah sama saya. Ini hari ini banyak dapat rezeki. Ini mudah urusan saya hari ini. Ini belum. Nah, karena semua orang berhak mendapatkan dunia ini. Poin kedua, hadirin rahimakumullah, ada kekhususan.
Wa innama yu'tid din liman yuhib. Mana tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu? Standarnya apa? Bukan dunia tadi, tetapi apa? Standarnya adalah agama. Kalau Allah berikan pemahaman agama kepada seorang hamba, dalam artian ketika azan berkumandang, lalu dia bergegas untuk pergi sholat, itu tanda Allah cinta kepada dia. Karena Allah ringankan. Maghrib ini banyak orang yang sehat seperti kita. Maghrib ini banyak orang yang dapat rezeki seperti kita, sama semuanya. Banyak dapat kemudahan seperti kita. Tapi apakah maghrib ini semua orang datang memenuhi sholat berjamaah di masjid atau di musola dan lain-lain sebagainya? Tidak. Ada yang di warung kopi, ada yang sibuk di rumah dan lain-lain sebagainya. Maka kalau sudah Allah mudahkan kita dalam urusan ibadah, maka itulah sebagai bentuk Allah mencintai kita. Dulu ada seorang ulama, ini saya dengar ceramah dia menyampaikan seorang jamaah itu berdoa. Doanya itu amat pede dalam bahasa kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah karena Engkau telah mencintai saya. Maka didengar oleh ulama ini, dia mengatakan, kenapa kamu berdoa demikian? Mana bukti kalau seandainya Allah itu mencintai kamu? Kan sekarang kan kita ngaku-ngakunya hamba Allah, kekasih Allah dan lain-lain sebagainya. Apa dia jawab? Di malam hari ketika orang lain sedang lelap dengan tidurnya, tiba-tiba saya dibangunkan oleh Allah untuk sholat malam, untuk sholat tahajud. Orang lain terlelap semuanya, tetapi saya diberikan kemudahan untuk bangun di malam itu dan menunaikan sholat malam. Bukankah ini bentuk cinta Allah kepada saya? Maka hadirin rahimakumullah, kita jangan menginginkan dunia, karena dunia itu sesaat, sebentar saja, la'ibun wa lahwun. Tapi kalau seandainya kita diberikan oleh Allah akhirat, subuh-subuh, ya ketika adzan berkumandang atau sebelum subuh kita sudah ke masjid, sudah dapat sholat berjamaah, ya Allah syukur ya Allah, terima kasih ya Allah karena Engkau telah membangunkan saya sholat dan menyadarkan saya untuk beribadah. Dan inilah cinta Allah yang sesungguhnya kepada kita, hadirin rahimakumullah. Begitu pula kesalahan kita dalam bersedekah, kesalahan kita dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Kita digoda oleh maksiat, ya, digoda oleh dosa, ada kesempatan berbuat dosa, tapi jiwa kita menolaknya. Ketika jiwa kita menolak sebuah maksiat itu, berarti Allah sedang mencintai kita. Bila kita pilih itu, berarti Allah sedang murka kepada kita. Maka poin ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah fa'in a'tahuddin faqad ahabbah. Kalau orang itu sudah Allah kasih agama kepada dia, Allah berikan pemahaman agama itu dalam pengamalan yang seluas-luasnya kepada dia, maka Allah sungguh telah mencintainya. Maka cukup dengan dimudahkan dalam kita beribadah, itulah sebagai buah cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menggapainya, kita dapat merasakan cinta ini sampai nanti Allah menjemput akan ajal kita dengan kita menggiatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian adanya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.